warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Nah, ini kita kedatangan motor Mio Soul ya. Mio Soul sepertinya nge-gym, nggak bisa start pagi. Motor ini mati pada saat dibawa dalam perjalanan ya. Pada saat berjalan kita terhenti dan tidak bisa start ulang, starter kaki maupun starter tangan, starter double starter itu ya. Nah, kita coba bongkar, lihat dulu dari posisi CVT di as puli depan. Kita coba putar dari bagian situ, mau bergerak atau tidak. Soalnya tadi seperti di awal video kita coba selah, tidak bisa, sama sekali tidak bisa. Nah, sekarang kita bongkar dulu, terus kita coba putar dari bagian samping kiri. Nah, ini kita coba putar dari bagian as ini teman-teman, dari bagian as ini. Ini seperti terkunci ya, ini teman-teman perhatikan. Kalau ini benar-benar terkunci, ini kita akan lakukan bongkar mesin ya, fix nge-gym teman-teman ya, ini nge-gym. Kondisi seperti ini, andai kata kita paksa pun, semisal sebagai contoh kita isi oli dari lubang busi, kita masukkan, bisa jadi motor ini bunyi, cuman akan sangat kasar dan tidak akan bertahan lama. Jadi kalau sudah sampai dalam kondisi seperti ini, kehabisan oli, nge-gym seperti ini, lebih baik dibongkar, dilihat pada bagian mana saja yang bermasalah pada saat nge-gym seperti ini. Dan kondisi ini biasanya untuk stang piston itu terkena dampak teman-teman. Selain piston yang ngunci, stang piston biasanya terkena dampak. Pada bagian pen pistonnya itu biasanya terkena dampak. Jadi nanti kita bongkar, terus kita kasih tahu untuk pemilik motor. Soalnya orangnya pulang, terus minta nanti didokumentasikan, dikirim ke orangnya untuk penggantian bagian apa saja. Jadi persetujuan dari pemilik motor. Nah, ini nanti kita bongkar dulu. Untuk pembongkaran kita skip saja ya, untuk hemat durasi. Nah, ini kondisi sudah terlepas dari rangka teman-teman ya. Dan di sini pas tadi saya mau lepas, ada ini loh. Ini seperti karet tensioner ya, bantalan tensioner itu. Berarti motor ini mengalami kondisi yang cukup memprihatinkan ya. Nah, sekarang kita coba buka. Nah, ini apa ini? Plat tensioner.
Tensioner patah. Ini patah jadi dua. Jadi seperti ini teman-teman ya, kondisi sebenarnya. Sebentar. Ini terkunci untuk bagian ini. Nah ini terkunci teman-teman, benar-benar tidak bisa digerakkan sama sekali, nggak bisa. Kita bongkar total, kita ganti piston, stang piston, nanti juga termasuk bearing dan kondisi linernya, boringnya seperti ini. Nah ini keliling ya, ini ya, memutar seperti ini semua. Kondisi seperti ini. Jadi sudah bisa dipastikan untuk kondisi motor ini kita ganti piston, stang piston, terus bearing askrep. Nah di sini ini sudah saya bongkar ya, tinggal melepas bagian ini. Nah, di sini pada saat teman-teman mau membelah baut karter bagian kanan ini ya, yang bagian magnet itu jangan lupa ada satu baut ya, ada satu baut di bagian sini teman-teman, satu baut di bagian di belakang sini ya. Caranya buka dulu gigi pompa oli, lepas baut kecil-kecil ini, kita lepas. Ini tadi sudah saya lepas ya, kita lepas seperti ini, dan bautnya ada di sini. Ini baut cukup panjang, tembus ke karter kiri. Ini harus dilepas, jangan diabaikan ya. Jangan setelah bagian luar semua baut terlepas terus langsung dibuka tanpa melepas baut ini. Nanti berisiko kalau dipukul ini pecah, ditakutkan ini pecah atau retak minimal ya. Jadi dibuka dulu dengan melepas gigi pompa oli, pompa olinya dilepas dulu. Terus ini ada baut satu, baut panjang, kita lepas. Ini setelah kita lakukan pembongkaran teman-teman ya, setelah kita lakukan pembongkaran dan kondisinya seperti ini. Nah ini kondisinya seperti ini. Untuk piston untuk ini stang piston connectingnya ini sebenarnya aman ya, nggak ada oblak, nggak ada benturan dentingan, nggak ada, aman. Cuman masalahnya karena kehabisan oli, di sini terjadi panas tinggi ya, di area depan ini panas tinggi, oli tidak ada yang menyuplai dari belakang ke sini, habis ini ngejim seperti ini. Ngejim parah seperti ini teman-teman ya. Ini nanti kita gantikan
Ini benar-benar nggak bisa ini. Dan untuk boringnya ini nanti kita kirim, kita berikan piston, stang piston, bearing kita ganti sekalian, karena untuk pelepasan stang piston ini biasanya bagian bearing ini mengalami masalah efek dari pelepasan bearing. Jadi untuk melepas piston, stang piston, bearing harus dilepas dulu, terus ditekan dari kanan kiri dari sini. Nah ini, terus kita pasangkan nanti setelah belanja. Dan ini kondisi seperti ini, sekali lagi ya, kondisi seperti ini adalah dikarenakan habisnya oli, kurang kontrol atau gimana saya juga kurang tahu ya. Yang jelas oli habis, akibatnya ya seperti ini. Kita kirim dulu, kita belanja dulu, terus sekalian kita kirim ke tukang bubut. Kita lanjutkan setelah selesai dari tukang bubut nanti ya. Nah, untuk pola pemasangan teman-teman ya, ini tadi sedikit terlewat. Untuk pola pemasangan ini nanti stang piston ya, pasang ke spesialis yang benar-benar paham. Untuk bagian ini, bagian kantong ini ya, penampang oli ini tidak boleh penyok teman-teman ya, tidak boleh rusak. Jangan sampai mengalami kerusakan, apalagi lepas sampai dilepas atau gimana, atau penyok sampai menutup. Jangan. Di sini tertampung oli yang tujuannya untuk membasahi area askrek. Tekan masuk ke sana dan area di bearing, ditekan masuk ke lubang itu yang ada di dalam itu. Karena putaran mesin, oli yang tertampung di sini nanti tertekan masuk ke sana dan membasahi area di sini, di stang piston ini, di connecting rod yang bagian bawah. Di sini ada apa, semacam bearing bambu ya di sini. Nah, membasahi bagian connecting rod bagian bawah, bearing bambu, dan juga menyembur ke area sini. Jadi sekali lagi, ini harus dalam kondisi baik-baik saja. Nah, ini satu lagi teman-teman ya, permasalahan yang ditimbulkan pada saat oli habis. Ini sebelum kita lakukan perakitan atau perapian pada bagian noken as ini, teman-teman perhatikan pada ujung noken as ini, ngeblur sebentar. Nah, di sini termakan teman-teman, tergerus. Nah, ini ada beberapa mili ya, 0, berapa mili ini tergerus untuk di kedua bagian. Nah, ini bagian tepi yang sini ini tergerus teman-teman ya, kelihatan sekali kan alurnya seperti ini. Dan untuk templarnya, nah, kelihatan templarnya. Nah, ini sepatu templarnya. Jadi dampak kehabisan oli cukup besar juga seperti ini, cukup mengkhawatirkan. Tapi ini tidak kita lakukan penggantian ya untuk beberapa part ini ya. Beberapa part ini tidak kita lakukan penggantian karena masalah pendanaan teman-teman ya. Dan ini hasil setelah pelepasan kemarin. Ini nanti kita rapikan untuk bagian
stemlar sama noken asnya. Untuk yang lain sudah saya lakukan scare clap. Ini teman-teman, ini benar-benar tidak bisa, benar-benar tidak bisa. Jadi bagian sini ini benar-benar terkunci bagian. Nah, sebagai contoh teman-teman, harusnya untuk bagian ini di sini ya, ini bisa berputar. Ini nggak bisa sama sekali, nggak kuat. Bentar, ini saya kasih contoh. Nah, normalnya ini bisa berputar bebas teman-teman. Normalnya seperti ini harusnya. Enteng, bebas, tapi tidak oblak. Normalnya seperti ini gitu ya. Jadi karena permasalahan oli ya harus seperti ini gitu. Nah, ini kita rapikan dulu untuk temlar sama noken as, lantas kita pasang, kita rakit kembali untuk seluruh bagian mesinnya gitu. Kita rakit kembali, semua sudah saya bersihkan ya, tinggal pasang. Kita rapikan dulu. Nah, ini setelah temlar dan noken as kita rapikan teman-teman ya, kurang lebih seperti ini ya. Jadi nggak bisa yang terlalu rata halus, nggak bisa. Untuk bagian yang belakang ini terlalu dalam, jadi saya ambil yang penting rata itu aja dan sedikit berkurang. Terus untuk yang ini juga sama, ini ada sedikit bekasnya ya, ini terlalu dalam ini. Soalnya kalau kita benar-benar bersihkan ini tipis sekali. Untuk sepatu klepnya ini, sepatu temlatnya ini terlalu tipis kalau kita ambil ini sampai habis. Dan untuk noken asnya, nah, hasilnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Ini hanya sekedar perapian ya, hanya sekedar perapian, merapikan bagian yang tadi tergerus akibat habisnya oli mesin. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan juga perlu diperhatikan, perlu teman-teman perhatikan untuk bagian ini, lubang ini ya, lubang oli ini harus benar-benar berlubang, nggak boleh sampai buntu untuk lubang-lubang ini. Soalnya oli nanti tertekan masuk ke sini, keluar dari sini, melumasi bagian sepatu temlar ini berjalan, pergerakan seperti ini ya. Ini berputar, ini terlumasi oleh oli yang keluar dari lubang-lubang ini. Nah, sekarang kita lakukan perakitan mesin. Untuk perakitan mesin tidak saya videokan ya, karena durasi terlalu panjang untuk video nanti. Untuk perakitan mesin ini sudah kita rapikan. Nah, sekarang kita rakit dulu untuk mesinnya. Nah, ini proses pemasangan teman-teman ya. Ini sampai pada pemasangan piston. Sekedar informasi, untuk piston model ini ya, di sini ada tanda panah. Untuk tanda panah ini jangan sampai terbalik di posisi sini dan menghadap ke atas. Panah ini menghadap ke bawah, ke lubang buang ya, ke klep out, menghadap ke bawah. Jangan diposisikan di sini menghadap ke atas. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan piston ini sekedar informasi juga, ini naik langsung ke oversize 50 teman-teman. Naik langsung ke oversize 50 ya, kurang kelihatan. Karena untuk luka baret pada blok boring ini, linernya itu terlalu dalam, dan dikikis untuk oversize 25 itu tidak mampu teman-teman, tidak mampu, masih ada sisa-sisa baret. Jadi diputuskan naik ke oversize 50 ini. Nah, sekarang kita lanjut pemasangan. Setelah itu nanti kita coba nyalakan hasil dari penggantian piston standar ini semua standar, dan juga
rekondisi ya, templar dan noken as. Kita lanjut proses pemasangan. Ini sudah terpasang semua, terakit semua, tinggal bagian jok atas ya, sama ini enggak ada, untuk box ini enggak ada, cuma ada bagian cover yang depan sini, hanya jok, bagasi, terus untuk box-boxnya enggak ada, sama cover itu ada. Nah sekarang kita coba nyalakan. Untuk suara dan olinya sudah mau naik apa belum, kita pastikan semuanya. Kita nyalakan dulu sebelum azan asar. Oli naik teman-teman ya. Nah, oli sudah naik. Dan untuk suara, menurut versi saya lumayan halus teman. Mengingat kondisi noken as sama templar tadi yang seperti itu tadi ya. Kita sedikit permak-permak, sedikit direnovasi, mengikuti, mengkondisikan dengan keuangan pemilik kendaraan. Karena motor ini untuk habisnya cukup banyak teman-teman. Apalagi harga spare part sekarang ya seperti kita tahulah, mengikuti keadaan. Saya rasa cukup sekian dulu. Ini tinggal pasang-pasang bagian box sama cover depan nanti. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.